Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan trader semuanya, dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurice di acara analis harian kita pada hari ini, hari Selasa, tanggal 25 Oktober tahun 2022. Seperti biasa rekan trader semuanya, saya kembali lagi hadir untuk membawakan sedikit analis harian kita secara teknikal, biasanya di akhir penghujung acara ini. Tapi saya selalu menyelipkan sedikit tema-tema yang saya bawakan, dan tema itu selalu ada punya keterikatan dan selalu ada hubungan dengan pasar yang terjadi pada hari ini. Rekan trader semuanya, seperti biasa saya mengangkat tema hari ini. Saya mengangkat tentang bagaimana pergerakan gold yang stagnan, ya. Stagnan, ya. Kalau saya bilang stagnan, tapi sebenarnya sih bahasa kerennya sih sideways, ya. Akibat dari pergerakan dolar, ya, yang agak sedikit mengalami kenaikan. Nah, bagaimanakah pergerakan dari gold tersebut? Oke, rekan trader, kita bisa lihat langsung di platform, ya. Saya coba tunjukkan langsung di platform. Nah, di sini rekan trader. Rekan trader, kalau lihat di sini pergerakan dolar hari ini udah kemarin dia mengalami kenaikan, ya. Setelah hari Jumat kelabu, ya. Hari Jumat kelabu dia mengalami sempat menembus 113, tapi di the last time, ya, mengalami penurunan yang dahsyat dan dia turun sampai ke 111, ya. Ini mengakibatkan pergerakan yang sangat luar biasa, dan kemarin, ya, indeks dolar Amerika mengalami kenaikan juga yang sangat luar biasa, ya. Masih tetap di seputaran 112. Walaupun akhirnya dia agak sedikit turun menuju 111, dan hari ini pun juga kecenderungan tetap masih terjadi. Nah, tapi yang paling luar biasa di sini adalah, ya, stagnan yang terjadi, ya. Sideways yang terjadi di gold. Imbas dari pergerakan indeks dolar Amerika tersebut. Kalau kita lihat secara garis besar, ya, secara garis besar kalau kita lihat sebenarnya secara teknikal, ya, kalau kita lihat secara teknikal bahwa sebenarnya ini kemungkinan besar gold ini masih bisa naik, ya, untuk beberapa saat ke depan. Tapi di tengah, ya, keraguan-raguan investor yang terjadi sehingga membuat kecenderungan terutama di pembukaan pasar Asia, gold ini agak sedikit mengalami sideways, tapi tidak tertutup kemungkinan apakah dia nanti bisa melanjutkan, ya, dia bisa melanjutkan penurunan seperti hari yang kemarin. Nah, ini dia. Kalau kita lihat rekan trader semuanya, ya, harga masih dia berada ini di seputaran 1650-an, ya, taruhlah 1650, 1600, ya, 1650-an, 1648, ya. Dia berada sekitar situ di tengah sentimen pasar yang terus terang sentimen pasar nih lagi tenang, ya. Wait and see, melihat apa yang akan terjadi ke depan, ya. Nah, ini pun juga sangat dipengaruhi juga dengan adanya, ya, peluang kenaikan tingkat suku bunga sebesar 75 bps selama 4 kali, bukan hat-trick lagi, quadrick oleh The Fed. Tidak tertutup kemungkinan, ya. Nah, kalau kita lihat di sini logam mulia ini pergerakannya dia bergerak, ya, pada pembukaan pasar Asia dia tadi bergerak di seputaran 1647 sampai 1650. Kalau kan trader lihat sini saya sudah memberikan rentang harian, ya, terutama di sesi Tokyo. Dan kalau kita lihat di sini, ini juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana pergerakan yang terjadi terhadap indeks dolar Amerika, di mana indeks dolar Amerika ini dia bergerak di antara 112-an, ya. Dia masih tetap di seputaran di antara 111 sampai 100, ya, 111, ya. 111 menuju ke 112-an. Dengan level tertinggi tadi sempat di 111.906, dan dia sedang berusaha menuju sampai ke 112. Nah, ini dia. Nah, apakah masih terbuka kemungkinan dia ini masih bisa naik ke atas? Kalau menurut saya dia masih bisa naik. Artinya kalau dia masih bisa naik akan membuat indeks dari
gold ini mengalami penurunan, walaupun secara garis besar gold ini sangat hati-hati, ya, sangat hati-hati. Nah, kalau kita lihat di sini rekan trader, kalau kita lihat bagaimanakah pergerakan goldnya ini, kita melihat pertama peluang dulu, peluang kenaikan tingkat suku bunga sebesar 75 BP yang akan dilakukan oleh The Fed, ya. Nah, berdasarkan jejak pendapat, ya, proyeksi, banyak ahli memproyeksikan bahwa kenaikan suku bunga sebesar 75 adalah kesepakatan yang sudah selesai karena tekanan harga belum bereaksi sesuai dengan proyeksi. Pengetatan dan kebijakan adalah satu-satunya langkah untuk menahan, ya, kekacauan inflasi. Jadi pengetatan dan kebijakan adalah langkah untuk menahan inflasi. Nah, selain itu juga rekan trader, kita lihat juga pengaruh pergerakan gold ini juga bisa dilihat juga dari kekhawatiran resesi dalam ekonomi Amerika. Inilah yang merupakan salah satu daya tarik, ya, salah satu daya tarik bagaimana gold ini pergerakan ke depannya. Jadi kalau menurut analisa saya untuk hari ini pergerakan gold sangat mudah kita lihat aja dari pergerakan dari indeks dolar Amerika, ya. Kemungkinan indeks dolar Amerika dia akan menembus 112 sangat besar, ya, dengan tendensi hariannya lebih banyak ke bullish. Bagaimanakah korelasinya dengan gold? Gold kalau kita lihat dia masih malu-malu, ya, antara buy atau antara bullish maupun bearish, ya, tapi sangat kuat tendensi bearishnya sangat kuat bisa terjadi. Tendensi bearish sangat kuat bisa terjadi. Hal ini juga bisa diakibatkan karena hari ini ada berita ekonomi yang sangat mempengaruhi pergerakan dari dolar Amerika, walaupun tidak sebomba, ya, sebesar berita-berita ekonomi lainnya. Nah, oleh karena itu rekan trader, tetap yang ingin saya katakan buat rekan trader adalah tetap beranalisa, itu yang paling penting, ya. Tetap melihat informasi-informasi yang ada, itu yang paling penting. Seorang trader tanpa membaca atau melihat informasi, itu artinya dia akan masuk dalam peperangan buta yang dia tidak akan tahu apa-apa. Minimal dia harus tahu informasi apa yang terjadi dan dia mengkombinasikan informasi tersebut dengan teknikal yang ada. Karena teknikal itu hanya merupakan rangkaian matematika. Nah, itu dia. Oleh karena itu tetap analisa dan terus analisa. Oke rekan trader, kita tinggalkan analisa kita, tema kita. Sekarang kita coba masuk di analisa teknikal. Dan seperti biasa rekan trader, analisa teknikal kita akan selalu mulai dari indeks dolar Amerika. Untuk indeks dolar Amerika sudah sangat jelas di sini. Kita lihat di sini bahwa indeks dolar Amerika, pergerakan dari indeks dolar Amerika pada hari ini, ya, cenderung penguatan, cenderung bullish, melanjutkan bullish pada hari kemarin. Apakah dia bisa menembus 112? Di sini rentang harian yang telah saya berikan dari 111.617 sampai 111.906. Apakah dia bisa melanjutkan kenaikan berikutnya? Kalau saya lihat di sini, oke, ya. Kalau saya lihat di sini, ya, tidak tertutup kemungkinan dia masih bisa naik minimal sampai ke 112.4043. Bisa. Dia bisa, dan kecenderungan kalau saya lihat bisa, malahan kalau saya bisa bilang bahwa dia bisa tembus malahan sampai di 112.118. Tapi saya optimis dia masih bisa sampai ke 112.043 dan harap diperhatikan apabila terjadi penurunan. Saya berasumsikan bahwa penurunannya itu di sekitaran 111.707. Ini dia. Ini adalah penurunan yang menurut saya bisa terjadi. Oleh karena itu kita gambar dulu area perbatasannya di sekitaran sini. 111.707 sampai 112.043. Itulah arah pergerakan dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah Euro USD rekan trader? Untuk Euro USD rekan trader bisa lihat di sini bahwa pergerakan dari Euro USD pada hari ini adalah imbas dari pergerakan indeks dolar, di mana indeks dolar Amerika mengalami kenaikan mengakibatkan Euro USD kecenderungan stagnan hari ini, ya.
Dia apakah dia bisa naik ataupun dia bisa turun, kita akan lihat ke depan. Walaupun secara teknikal kenaikan masih saja bisa terjadi dan saya memprediksikan sampai di 0,99827. Itu adalah prediksi saya, rekan trader. Itu adalah prediksi saya. Jadi harap tetap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Harap tetap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Ya. Sekarang ini tendensinya masih malu-malu kucing, sideways, stagnan, dan kita akan lihat. Kita berasumsi bahwa dia ini masih bisa tetap akan bullish. Contoh, ya. Oleh karena itu, saya berasumsi bahwa dia masih tetap akan bullish. Contoh, artinya penurunan sekarang ini, kalau kita lihat secara teknikal, ya. Kalau di sini secara teknikal, saya bisa bilang bahwa dia ini masih bisa turun, rekan trader. Dan penurunan secara paling maksimal itu menurut saya dia akan turun itu sampai di wilayah sini, rekan trader. 0,98583. Itulah analisa saya. Ya. Saya tidak mau bilang dia akan turun sampai di 0,9508, tapi saya analisa dia akan turun sampai 0,98583. Dan harap diperhatikan di saat terjadi kenaikan paling maksimal dia itu akan sampai di 0,98982. Nah, di sini. Oleh karena itu saya berasumsi bahwa pergerakan dia itu di sekitaran sini. Sangat datar, benar-benar hari ini sangat datar. Wait and see. 0,98583 sampai 0,98982. Sangat sempit pergerakan Euro USD pada hari ini. Bagaimanakah pound sterling USD, rekan trader? Untuk pound sterling USD kita bisa lihat di sini dengan jelas. Pergerakan pound sterling USD pada hari ini adalah sebagai berikut. Tendensi tetap sama, lebih banyak mengalami penguatan setelah terpilihnya. Orang India hebat ya. Keturunan India menjadi Perdana Menteri di Inggris. Luar biasa. Mudah-mudahan suatu saat orang Indonesia bisa menjadi Perdana Menteri di mana, Kek? Ya minimal kalau di Suriname bisa lah ya. Contohnya seperti kayak gitu. Tapi kan luar biasa kalau orang Indonesia bisa jadi Perdana Menteri atau Presiden di Amerika. Wow, itu luar biasa. Oke, teman trader. GBP USD tendensi bullish sangat kuat. Kita akan lihat bagaimana pergerakannya. Dengan bullish, kalau saya bilang rekan trader dia masih bisa turun, rekan trader. Dan penurunan dia itu menurut saya itu masih bisa sampai di area sini. 1.12768 masih bisa turun sampai saat sini ya. Dan setelah kenaikan, saya berasumsi bahwa kenaikan dia paling tertinggi memang di sini, paling tertinggi. Tapi saya lebih optimis kenaikan dia itu yang tertingginya itu daerah sini, rekan trader. Nah, di situ 1.13391. Oleh karena itu saya lebih sepakat kalau kenaikan dia itu, arah pergerakan dia itu sangat tipis di daerah sini. 1.12368 sampai 1.13391 ya. Nah, tapi bagaimanakah, kita lihat dulu bagaimanakah kalender ekonomi hari ini, rekan trader. Kalau kita lihat sekarang kalender ekonomi, rekan trader bisa lihat di sini bahwa harap diperhatikan pukul 15.00 indeks iklim usaha Jerman. Nah, ini bisa mempengaruhi mata uang Euro USD. Sangat luar biasa euro di sini ya. Dan terakhir pada pukul 21.00 ada kepercayaan konsumen. Nah, ini mungkin kemungkinan besar dolar bisa menguat di sini. Di sini dolar melemah, di sini dolarnya menguat. Jadi harap diperhatikan kembali lagi. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Setelah itu bagaimanakah kita masuk ke gold, rekan trader? Nah, untuk gold, rekan trader, untuk gold kita bisa lihat di sini pergerakan gold hari ini sudah sangat jelas. Gold agak sedikit remang-remang cuaca. Dia menunggu bagaimana arah pergerakan dari indeks dolar Amerika. Dia benar-benar sideways ya, tapi tidak tertutup kemungkinan bearish masih bisa sangat kuat di sini apabila penguatan yang terjadi terhadap dolar Amerika. Kita berasumsi anggaplah ini adalah bearish ya. Anggaplah ini adalah bearish. Dari sini saya bisa mengambil sebuah analisa. Dia itu kalau menurut saya kalau mau turun sampai ke area ini terlalu jauh, karena hari ini tidak ada berita yang benar-benar bombastik ya. Di saat 1641 ini menurut saya ini terlalu jauh. Dia habis ini enggak. Tapi menurut analisa saya minimal dia bisa turun itu minimal. Dia bisa turun sampai di seputaran
Kalau menurut saya dia akan bisa turun sampai seputaran sini rekan trader. Nah, sini. Nah, itu dia. 1644. Nah, dan harap diperhatikan apabila terjadi kenaikan, ya otomatis kenaikan dia paling maksimal menurut saya di daerah sini. Nah, 1653. Oleh karena itu saya berasumsi bahwa dia itu akan bergerak di area sini. 1644.68 sampai 1653.55. Oke, bagaimanakah USD Yen Jepang rekan trader semuanya? Untuk USD Yen Jepang sudah sangat jelas kita lihat di sini bahwa USD Yen Jepang hari ini dia benar-benar kecenderungan bullish masih ada tapi dia stagnan. Dia melihat wait and see bagaimana pergerakan ke depan, semua tergantung dari pergerakan dari indeks dolar Amerika, tapi secara garis besar bullish masih sangat menguat di sini. Nah, dari kalau bullish menguat di sini kita bisa lihat bahwa saya bertendensi bahwa dia masih bisa naik. Kalau menurut saya 149 masih bisa dicapai. Walaupun saya lebih bisa bilang bahwa 149.311 adalah hal yang bisa dicapai. Dan kalau terjadi penurunan, saya berasumsi bahwa penurunan dia itu sampai di level sini. 148.676. Oleh karena itu, saya bisa bilang asumsi saya bahwa dia ini akan bergerak di seputaran sini. 148.676 sampai 149.409 ya. Oke, rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Jangan lupa subscribe channel kami, like video-video ini, dan terus menonton acara-acara yang saya bawakan, karena acara yang saya bawakan ini benar-benar banyak sekali manfaatnya, karena banyak sekali informasi-informasi terkini, terpenting, dan analisa-analisa yang sangat luar biasa untuk rekan trader semuanya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Profit Indonesia.